Kawan-kawan, awak lagi di Bukit Kapur? Bukit Kapur apa Gunung Bukit Kapur ya? Soalnya ada yang bilang Gunung Bukit Kapur, ada yang bilang Bukit Kapur aja. Soalnya kalau Gunung Bukit Kapur agak rancu, Wak. Sama-sama nama bentang alam kan, gunung sama bukit tuh. Ibarat orang Aceh ini nyebut sepeda motor tuh kan Honda kan. Honda Yamaha katanya, sama-sama merek. Awak nyebutnya Bukit Kapur aja lah ya. Di Bukit Kapur yang sering terjadi kecelakaan di sini, jalur paling ekstrim yang ada di Aceh Selatan, Wak. Jadi kalau Sumatera Barat Padang tuh punya Sitinjau Lawi, paling dekat nih Subulu Salam punya Kedabuhan, Bagan Batu punya Bukit Kodok. Nah, kalau Aceh Selatan nih, ini nih jalur paling pesupir tuh harus hati-hati. Sering terjadi kecelakaan. Kalau mengendarai kendaraan di sini itu harus lebih ekstra, Wak. Kenapa, Wak? Harus lebih ekstra karena aspal di jalur Bukit Kapur nih itu agak bergelombang, Wak, kayak gini. Nampak kan? Ini kalau yang pertama kali mengendarai sepeda motor atau mobil lewat jalur ini, nggak tahu-tahu jalan dia, Wak, bisa kecampak loh, Wak. Ini di bawah sana ada yang lebih parah lagi nih. Yuk. Ada yang kenal, Wak. Nah, bahaya kali loh ini jalurnya. Udah berapa nyawa yang melayang di sini? Jadi kemarin tuh baru bertanya lah, Wak, ada kawan di Ladang Rimba nih. Katanya baru-baru aja nih saudara dia lewat dari sini, udah tahu jalan, udah tahu jalur, sering lewat sini. Tapi masih juga dia tuh kecelakaan di sini, patah tangan sama kakinya. Itu untuk yang udah sering lewat, apalagi kita-kita yang sekali-sekali lewat dan bahkan nggak pernah lewat gitu kan. Karena memang kalau menurut awak pribadi, ini jalurnya udah nggak layak lagi, Wak. Ini kalian nilai sendirilah masing-masing ya. Ini awak tunjuk detail dari aspalnya. Ini masih yang belum seberapa parah, Wak, di jalur sini. Nah, di sini juga sering terjadi kecelakaan ini. Tapi nanti di bawah sana itu ada yang lebih parah lagi. Ya, aspalnya bergelombangnya kayak mana? Kayak gini, Wak. Kalau kayak gini menurut kalian layak nggak dilalui sama kendaraan? Jadi kalau nggak diperbaiki dari zaman ke zaman, ya paham-paham lah ya. Agak maklum dikit sebenarnya salah siapa. Nih, Wak. Lucu, Wak, lucu. Awak aja yang KTP Aceh Tamiang bukan Aceh Selatan, tapi sesama orang Aceh agak malu melihatnya. Soalnya udah berapa korban yang mengalami kemalangan di jalur ini, Wak. Kayak tutup mata aja sih, nggak ada action untuk memperbaiki. Jalur ini yang baru awak tunjukin belum seberapa parah, masih pemanasan. Sekarang awak bakal tunjukin jalur di bawah yang lebih parah, Wak. Tapi sebelum ke bawah, ke atas dulu lah kita ya. Nih kita lihat ya, kalau mobil-mobil kayak gini melewati jalur ini bahkan ngambil jalur orang, Wak. Nah, dari sebelah kanan dia, nggak ngambil dari sebelah kiri. Itu jalur orang loh. Kalau mobil sama mobil gimana coba? Nih, dia ngambil jalur kanan. Nah, kalau misalnya di jalur sana ada mobil yang besar juga atau mobil pribadi, terpaksa dari tengah-tengah bukit tuh mereka berhenti, Wak. Kan berbahaya gitu kan. Kalau yang dari atas remnya blong gimana coba ceritanya? Itu jalur orang yang diambil. Iya, sekarang kita ke jalur atas dulu ya, Wak, sebelum ke jalur di bawah yang lebih ekstrim. Nanti di sana closingnya aja. Di sekeliling nih, disclaimer, ladang-ladang orang ya, Wak. Ada sawit, ada pinang, ada pala juga, ada kemiri. Kalau sepeda motor dari jalur sini bisa, Wak, dari tepi-tepi nih. Ini juga ada yang bergelombang nih, tapi nggak terlalu banyak di sini. Mulai dari atas sini aja udah bergelombang, Wak. Kalau dari jalur atas bukitnya nih, Wak, kita mau turun ke bawah, ini udah ada peraga dari untuk peringatannya ya.
hati-hati turunan tajam dan bergelombang. Cuman kan kalau kita kencang kadang tak tertengok awak, tak terlihat wak. Nah, kalau cuman begini kan, apalagi malam kita jalan. Udah gitu aja, pelang peringatan aja, tapi nggak ada diperbaiki atau apa kek gitu. Nggak percaya kalian wak yang ku bilang tadi, di sini sering terjadi kecelakaan. Dari dipasangnya pelang ini di sini, pengingat ini di sini, itu udah ketahuan sih. Asbab musababnya nggak ada asap kalau nggak ada api. Dengan sering terjadinya kecelakaan di sini, makanya dipasang ini. Nah, oke, kita sekarang turun ke bawah, Wak. Ini turun ke bawah, kita sambil videoin lah ya. Pemandangannya cantik, indah dari sini, Wak. Nampak kampung di bawah tuh. Aku cuma cari makan, bukan cari muka. Mantap kata-katanya. Nah, tuh di ujung tuh, Wak, sejauh mata memandang yang hijau-hijau tuh, itu sawit semua tuh, Wak. Memang Pulau Sumatera nih komoditi utamanya ya. Baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, sawit semua, Pak. Pulau Sumatera, pulau penghasil sawit. Ini jalur yang udah agak payah nih, Pak. Ini juga bergelombang. Kita cari tempat berhenti dulu ya. Berhenti di sini, kita coba review di sini, Pak. Kenapa Wak bilang jalurnya di sini lumayan ekstrim, Wak? Kalian lihat di video sebelumnya, mobil-mobil besar yang negur awak tadi, itu mereka pelan-pelan merayap gitu kan. Perlahan lah untuk naik ke atas ini. Dan kalau kita lihat, struktur dari bukitnya bisa dibilang gunung lah. Ini lebih curam, Wak. Bahkan sangat curam. Ada beberapa, tetap ada gelombang juga di sini, aspalnya. Terus walaupun jalurnya di sana nggak bergelombang, yuk Bang. Terus jalurnya di sana walaupun nggak bergelombang, nah itu tetap dia kayak ada turunan, naikan, turunan gitu. Ya bagi mobil-mobil besar yang bawa muatan dari bawah mau ke atas, maupun yang dari atas mau turun, itu pasti menyusahkan mereka kalau jalannya kayak gini, Wak. Udah curam, berbukit juga dia. Kayak mana ya? Curam berbukit. Ditambah dengan ini nih. Gelombangnya, Wak. Tengok. Kena tabrak pula kita nanti. Tapi view-nya di sini cantik ya, Wak. Kita review sekeliling dulu lah. Ada ini, Wak, sungai kecil di sini. Airnya jernih, Wak. Di sana apanya? Jalurnya. Cimuka lah kita ya. Cantik, Wak, cantik. Ada batu-batu gunungnya juga. Tapi agak semak pula, Wak. Di tengah-tengah ladang sawit tuh. Inilah nih di bawah nih. Di bawah sana juga kampung. Nanti awak kasih tau lah tuh kampung apa. Bismillah. Ada terjun kecilnya. Oh, ikan gabus banyak nih. Gabus apa di pegunungan kayak gini? Asal sebut aja Putra Aguan ini. Oh, awannya, Wak. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Wak. Ini dia Bukit Kapur. Jalur paling ekstrim di Aceh Selatan. Bahkan mungkin di Aceh bagian barat ya, Wak. Kalau di bagian timur dari Aceh Tamiang, Langsa, Perlak, Lok Semawe ke atas sampai Banda, aku tak tahu jalur yang paling ekstrimnya apa. Tapi kalau di jalur barat, selain Kedabuhan lah, Kedabuhan tuh juga bahaya, ngeri tuh, Wak. Sering terjadi kecelakaan. Selain itu, inilah salah satunya juga. Bukit Kapur. Gelombangnya kenapa sih nggak diperbaiki? Tolonglah. Oh, berani kali awak di tengah-tengah kayak gini. Iya, golek aku nih. Nggak nampak tapi ya. Ya, kayak gitulah, lebih kurang. Rame ya. Udah sore, kayaknya kita perlu, ya Bang. Closing lah ya.
Bukit Kapur di sana yang ada rumah-rumah yang kita lihat pemukimannya memanjang sepanjang jalan, itu kampungnya Padang Rimba. Ke sana terus mau ke arah Peruang Luas, mau ke arah Subulu Salam. Pokoknya jalur mau ke Medan ke sana. Nah, kalau di balik gunung nih, di balik bukit nih, itu ada kampung namanya Selekat kalau tak salah. Selekat, terus Gampung Sawah apa gitu. Ada Lok Jamin, terus ada Sebade, Sebade ya. Dan jalur sini itu kita mau ke Tapak Tuan, Wak. Oke Wak, sekian dulu video dari awak dari jalur ekstrim Bukit Kapur yang kata-katanya oh iya, ada disclaimer juga di sini juga, katanya sering ada mistis-mistisnya, Wak. Jadi orang-orang yang lewat tuh yang kecelakaan katanya sering diganggu oleh, nggak tahu lah diganggu oleh apa, tapi mereka kecelakaannya rata-rata itu diganggu atau tiba-tiba mogok di tengah bukit nih, rimnya blong gitu, Wak. Ya hal-hal yang di luar nalar gitu lah, Wak ya. Kalian paham sendiri. Yang percaya percayalah, dan yang nggak percaya silahkan gitu. Tapi kalau menurut awak hal seperti itu tuh ada gitu. Oke, sekian dulu video dari awak mengabarkan langsung dari katanya Gunung Bukit Kapur. Dari Gunung Bukit Kapur, Aceh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.